Selamat datang Profesor Vergi. Selamat malam. Di sini saya recordnya malam. Terima kasih sekali untuk Profesor Vergi sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan presentasi saya yang sederhana ini dengan Nikita Chandra. Jadi untuk tugas individu satu ini, saya mendapatkan sebuah jurnal dari Winter Simulation Conference seperti yang disarankan oleh Profesor Vergi. Jadi jurnal ini dipublish pada tahun 2022 dengan judul Simulasi Model untuk Merencanakan Tindakan Preventif Terhadap Penyakit Karies Gigi pada level regional. Jadi latar belakang dari si penulis ini untuk membahas terkait model discrete event simulation terkait pencegahan karies gigi adalah karena karies gigi ini merupakan penyakit yang paling umum yang ada di Polandia. Sebenarnya umum di dunia juga ya, karena penyakit karies gigi ini memiliki banyak sekali faktor penyebab, mulai dari faktor medis, kondisi kesehatan, kondisi lingkungan, kondisi kebiasaan sehari-hari, bahkan dari apa yang dia makan. Itu juga bisa menyebabkan karies gigi, dan karies gigi ini bisa menjadi sumber masalah dari penyakit individu untuk yang lainnya juga. Maksudnya bisa menyebar menjadi penyakit yang lain gitu. Oke, eh, masalah ini berfokus pada level regional tempat di mana penulis berada, yaitu di Barat Daya Polandia. Jadi, si penulis ini sudah memberikan 3 skenario untuk melakukan pencegahan terhadap karies gigi. Di mana skenario yang pertama itu hanya dilakukan fluorodasi saja. Lalu di skenario kedua itu dilakukan fluorodasi, pemeriksaan gigi, dan sealing gigi. Lalu yang ketiga itu ada fluorodasi, pemeriksaan gigi, sealing gigi, plus pendidikan. Kiat-kiat mencegah karies gigi, entah nanti diajarin cara sikat giginya gimana, kebiasaan berkumurnya seperti apa, makanan apa yang harus dihindari, seperti itu. Terus ini untuk gambaran skematik sistemnya. Jadi di sini ada entitas, yaitu murid dengan rentang usia sekolah. Di Polandia tuh rentang usia sekolah tuh dari 6 sampai 15 tahun. Dan dianggap masing-masing tuh 100. Terus tujuannya apa sih? Tujuannya untuk program pencegahan karies gigi dengan 3 skenario tadi. Lalu kapasitinya itu kota di regional Barat Daya Polandia, dan servernya adalah tenaga medis yang berada di Barat Daya Polandia, baik dokter maupun suster. Ini yang full time. Jadi nanti gambar anak-anak masuk ke dalam sebuah klinik dan akan diberikan treatment dengan 3 skenario tadi. Jadi ada anak-anak yang hanya dilakukan skenario satu, di mana hanya fluoridation saja. Lalu ada yang dengan skenario 2, ada yang di fluoridation, di dental check up, dan di teeth sealing. Terus yang ada juga yang ketiga, skenario ketiga yaitu fluoridation, dental check up, teeth sealing, plus education. Nanti hasilnya akan terus dipantau sampai lulus dengan discrete event simulation model of review-nya. Untuk mendukung simulasi ini diperlukan 4 tabel. Jadi si penulis juga sudah mempersiapkan 4 tabel nyata ya, tabel asli. Jadi pada tabel pertama ini merupakan nilai awal dan perubahan dari gigi susu ke gigi permanen. Di sini dapat dilihat data-data jumlah gigi susu dan gigi permanen pada setiap anak rentang usia 6 sampai 15 tahun. Dapat kita ketahui, pada usia 12 tahun ke atas ini sudah tidak ada gigi susu. Jadi semuanya adalah permanent teeth. Lalu pada tabel yang kedua, di sini mengasumsikan nilai awal dari karies gigi. Jadi di sini indikasinya tuh decayed, missing, filled teeth, and filled teeth.
Di sini ada disingkat DMFT. Ini DMFT kecil menunjuk kepada DMFT pada gigi susu. Lalu DMFT besar, huruf kapital, mengacu pada si gigi permanen. Pada tabel 3, ini data prevalensi kasus karies gigi pada anak-anak yang ada di Barat Daya Polandia. Seperti yang kita bisa lihat, di sini 94% paling tinggi ada di anak usia 10 tahun. Dan yang keempat adalah 3 level penyakit karies gigi. Jadi tergantung dari jumlah decayed, missing, and filled-nya dari anak-anak tersebut. Oke, setelah disimulasikan dan ini adalah hasilnya, bisa kita lihat dari hasil yang ada yaitu jumlah kasus karies gigi yang parah itu berada pada selain base case ya, berada pada skenario 1. Karena pada skenario 1 ini hanya dijalankan fluoridation saja. Lalu pada skenario 2 jumlah karies gigi parahnya mulai berkurang, terus karies gigi moderatnya mulai meningkat, dan karies gigi yang level rendahnya itu juga mulai meningkat pada skenario 2 setelah dilakukan fluoridation, sealing, dan check up. Lalu pada skenario ketiga merupakan hasil yang paling bagus ya, di mana karies gigi level paling rendahnya itu justru berada paling banyak. Terus level karies gigi moderatnya juga ada lumayan banyak. Tapi level karies gigi parahnya itu paling sedikit. Jadi model dan konseptual ini udah didiskusikan dengan dokter gigi dan model ini tuh bisa diterima dan berguna dalam mendukung tindakan pencegahan karies gigi di sekolah-sekolah yang ada di Polandia, Barat Daya Polandia. Anak-anak yang mendapatkan skenario layanan yang bervariasi, ini cenderung semakin baik kesehatan mulut mereka. Tapi dengan asumsi semua anak-anak ini harus selalu hadir dalam setiap jadwal perawatannya, dan dokter serta perawat juga harus selalu tersedia di klinik tersebut. Data real tentang indeks gigi ini sudah disimulasikan dan hasilnya seperti itu. Sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangan saya. Apabila ada masukan dan pertanyaan dari Pak Fergi, saya persilakan Pak, boleh silakan untuk memberikan saran-saran kepada saya. Saya sangat berterima kasih atas waktu Bapak. Sekian dari saya.